Tuhan titipkan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman. Mungkin Bapak Ibu merenungkan beberapa saat yang lalu ini, saya senantiasa berkata kepada jemaat, ingat ada kesukaran, ingat ada kesukaran, hati-hati. Jangan salah, ingat bahwa hari-hari ke depan ini ada kesukaran-kesukaran. Kita harus hati-hati, kita jaga hidup kita. Jangan sampai ada cacat di dalam hidup ini. Jangan sampai ada bercelah di dalam hidup kita. Sebab waktu nanti masalah itu datang, persoalan begitu datang, kesukaran datang. Kalau kita tidak cocok dengan Tuhan, kita susah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 127, orang benar dan orang fasik. Ya, orang benar itu dia tidak pernah susah dalam keadaan apapun. Pasti senantiasa Tuhan pagari mereka, Tuhan jaga mereka dan Tuhan lindungi mereka. Tapi orang fasik, ya, itu jalannya setengah mati. Setengah mati mereka jalan hidup ini. Ya, mereka dapat, tetapi dengan susah payah. Tapi Tuhan janji, kalau kita ada di dalam kebenaran, ya, ada jalan-jalan keluar yang Tuhan buat kepada kita. Dan tidak perlu kita sampai susah. Nah, inilah yang Tuhan pesankan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Dan sekarang sudah terjadi PHK di mana-mana. Kesusahan demi kesusahan di mana-mana. Keuangan banyak sekali yang seret uangnya. Perputaran dagang sudah tidak ada. Bagaimana kita hidup ini? Mau berharap siapa? Mau berharap siapa? Hanya satu, berharap kepada Tuhan. Kalau kita sudah berharap kepada Tuhan, cocok hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tinggal perintahkan. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kalau kita sudah cocok dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak cocok dengan Tuhan, bagaimana? Sama juga dengan saya. Kepada kedua anak saya, Andre dan Kesia. Kalau dorang dengar papa punya omong. Ya, dorang dengar papa punya omong. Papa pasti sayang kepada mereka. Tapi kalau dorang sudah tidak dengar papa punya omong. Papa punya nasihat, saya potong kepada mereka. Jalan sini saya potong. Seperti jahat. Ya, tapi kalau dorang dengar omongannya papa, sebab papa ini berbicara yang baik. Ya, kalau dorang dengar, saya pikir terus kepada mereka. Bagaimana mereka ya, apa yang bisa saya perbuat. Tapi kalau mereka sudah tidak dengar, marah saya. Saya marah betul-betul. Saya pikir-pikir betul juga ya. Sama dengan Bapa di surga. Kalau Bapa di surga omong kepada kita. Kita tidak mau dengar. Kita abaikan begitu. Bapa itu marah sama kita. Kalau Bapa sudah marah. Ya sudah, bukan Bapa jahat. Ya didiamkan saja. Dia bilang ya sudah. Kamu saya omong, kamu tidak mau dengar. Ya jalankan dengan engkau punya mau. Dengan susah payah engkau jalankan hidup ini. Tapi kalau engkau mau dengar omongan saya pagari engkau, saya jaga engkau, saya lindungi engkau, saya berkati engkau. Saya berikan engkau kesehatan yang baik, semua Tuhan atur di dalam segala segi hidup. Tapi kalau kita tidak mau dengar, ya sudah. Jangan kita salahkan Tuhan. Ya, tidak boleh salahkan Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kemarin saya duduk, saya pikir-pikir, iya ya. Anak saya, kalau saya omong kepada mereka, mereka tidak mau dengar, mereka acuh tak acuh, mangkel saya. Ya, saya tidak mau tahu. Itu saya Bapa di dunia. Tapi kalau saya omong sama mereka, mereka dengar, aduh saya senang sekali. Saya pikir apa yang saya bisa buat ya. Kemarin pagi hati saya itu senang. Senangnya apa? Selesai doa pagi. Saudara Andre beli sama saya sandal. Karena dia tahu sandal saya yang saya pakai ini udah tipis. Papa ini sandal papa pakai. Saya senang, saya punya hati. Senang ya, anak ya seperti begini. Tapi kalau saya sudah bicara sama dia tidak mau dengar. Marah saya. Saya marah betul-betul.
Saya kunci semua dari mana cara. Saya berpikir Bapak juga apa begitu. Karena apa? Kita berbicara karena kita mau supaya anak-anak kita ini baik. Ya. Kita berbicara, kita menasihati supaya anak-anak kita ini baik. Maka itu mari sama Bapak di surga juga. Saya percaya tidak semua anak-anak mau dengar. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang mau itu beruntung. Yang tidak mau ya sudah. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 1. Ayatnya yang pertama kita boleh baca sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya, inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya. Semua sudah dapat? Ayo kita baca. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dengar baik-baik ya Bapak Ibu. Monggo, baru aja saya bicara. Dengar baik-baik. Ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat ayo. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang kuperbuatnya berhasil. Bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6 sama-sama semua yang keras. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6, penulisnya itu Raja Daud. Saya senantiasa ulang-ulang berbicara kepada Bapak Ibu. Tetapi ini untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu. Kita tahu siapa itu Raja Daud. Tuhan Yesus anak Daud. Padahal Raja Daud itu pertama, waktu mereka mau memilih dia sebagai raja. Bangsa Israel waktu itu minta supaya menggantikan raja karena Saul sudah dipecat sama Tuhan. Kenapa Saul dipecat? Karena tidak mau ikut jalannya Tuhan. Tapi kita tahu Raja Daud itu waktu dipilih, dia adalah orang yang paling rendah. Orang yang tidak dihargai. Terutama kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Sehingga dia dibuang di ladang, hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tetapi kita belajar dari dasar yang susah seperti ini. Kenapa Raja Daud itu bisa terangkat ya, menjadi raja? Kenapa Raja Daud ini bisa diangkat dari bapa daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus anak Daud? Kenapa? Karena Raja Daud senantiasa merenungkan Taurat Tuhan. Dan melakukan dan mengingat-ingat. Raja Daud melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang dinasihati Tuhan. Apa yang ditegur Tuhan. Dia lakukan. Justru dia lakukan itu Tuhan angkat dia. Tapi kalau waktu disuruh tidak mau. Mana bisa Tuhan pakai? Tuhan bilang, Samuel bilang, itu anaknya Isai, itu ada 9, ada 8, itu dia. Tidak, aku tidak pilih, saya tahu hati mereka. Hati mereka itu bepok, jelek. Dia apapun pun tidak. Tapi ada satu yang namanya Daud. Itu yang bisa saya tahu. Jadi Tuhan bilang, saya bukan melihat luarnya.
yang saya melihat dalamnya. Saya berusaha agar supaya hidup saya ini tidak bercacat celah. Saya berusaha. Tadi malam saya berdoa, Tuhan, saya mau periksa diri jam 3 pagi. Saya kepengen Tuhan agar supaya saya punya hidup ini tidak bercacat celah. Hidup saya ini memberikan senang kepada Engkau. Saya kepingin Tuhan. Tapi saya merenungkan masih ada juga kesalahan-kesalahan saya yang saya belum taat. Karena saya sebagai bapa yang memimpin ini. Saya sebagai bapa yang pimpin kepala rumah tangga. Saya salah, habis rumah tangga saya. Saya salah, habis jemaat ini. Ya, saya berdoa, Tuhan tolong, ada kesalahan-kesalahan saya. Saya tahu kesalahan saya. Kau tolong Tuhan, ini yang belum saya bisa lakukan Tuhan. Kau tolong, kalau ini kesalahan saya, ampun saya Tuhan. Ya. Ampun saya Tuhan, supaya saya bisa menjalankan. Karena saya tahu, ke depan ini bukan ke depan yang baik. Ke depan ini bukan ke depan yang baik. Beberapa hari yang lalu, saya diizinkan malam, saya tidur, saya mimpi. Saya mimpi saya pergi ke daerah, ke kampung saya. Kok saya melihat itu toko-toko itu kok sepi semua. Tidak ada orang. Saya ambil video, sepi semua. Besok pagi orang telepon sama saya, aduh Pak, gimana ini kita harus kerja Pak? Sepi semua, rakyat tidak punya uang untuk beli. Gimana kita harus hidup ini? Bagaimana kita harus tutup bank? Bagaimana kita harus tutup ini cek-cek yang buka? Semua dalam keadaan sepi, toko ini tidak laku. Curi uang di mana? Logika susah. Tapi hanya Tuhan, serahkanlah segala persoalanmu kepadaku. Dan percayalah aku akan bertindak. Mazmur 37 ayat ke-5. Serahkan semua, percaya aku bertindak. Tapi dengan kata itu sambil seperti apa yang dikatakan Raja Daud. Raja Daud itu gena sama Tuhan. Sehingga dia ngomong itu cocok. Dia kena sama Tuhan, ada hubungan baik sama Tuhan. Bagaimana saya? Bagaimana Bapak Ibu? Gena dengan Tuhan apa tidak? Bisa. Kita dengan caranya kita. Saya susah Pak. Saya keluar, saya tipu ini Pak. Bisa, dapat dari hasil tipu. Bisa. Pak, keluar saya rampok Pak. Bisa dapat dari hasil rampok. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Tidak usah, kita datang kepada Tuhan. Kita berseru, Tuhan, saya bilang, Tuhan saya minta firman Tuhan, Engkau akan beri. Saya ketuk, Engkau akan buka. Saya cari, Engkau akan ketemu dengan saya. Tetapi sabar dulu. Saya ini seperti Daud atau seperti siapa? Maka saya berusaha, saya minta kepada Tuhan, tolong. Memang tidak gampang. Tidak gampang. Ingat hari-hari ini. Bukan hari ke depan itu hari yang baik. Hari ke depan itu hari yang susah. Saya bukan menakut-nakuti kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh Pak, nanti sore itu Bapak punya teman mau datang ketemu kita kepada yang pelayan-pelayan. Oke. Puji Tuhan kalau dia cabut uang 1 juta dia kasih satu orang. Ya puji Tuhan. Tapi 1 juta ini kita tahan berapa lama? Puji Tuhan kalau dia tarik 2 juta satu orang. Jangan berharap loh ya sama manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang itu mau melakukan karena dia melihat. Ya, di dalam video yang saya viralkan. Ya, ada seorang ibu tanya, Pak, ini kapan orangnya datang? Oh, kok tanya ini apa? Kenapa? Ya, supaya saya tahu. Oh, sore ya, pagi saya sudah datang. Oh, sudah hilang kamu. Saya bilang, ada seperti itu. Maka itu Bapak Ibu, saya ulang-ulang saya berbicara kepada jemaat. Ya, hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Yang gelundung ini sudah banyak. Kita melihat barusan demo,
revolusi, revolusi, revolusi. Ya, karena rakyat ini lapar. Tapi ketahuilah, 2 Timotius 3 ayat pertama, keluarkan. 2 Timotius ayat pertama, ketahuilah, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Ini kan dia. Akan datang masa sukar. Kalau sudah sukar, mau berharap siapa? Oh, puji Tuhan Pak, nanti sore Bapak punya teman datang. Puji Tuhan, 1 juta kita dapat mungkin. Karena dia seorang dermawan, kasih seumpama. Ini janji, bukan saya ini. 1 juta 1 orang, jangan ini. 1 juta, mau tahan berapa lama? Uang 1 juta itu lewat bablas angin. Tadi saya bisik sama Ina. Ina, kamu di rumah hidup ini mohon maaf karena saya gembala. Bagaimana? Papa apa ikut kirim kepada mama di sini? Kakak Noldi, saya tidak tahu Papa. Mama tidak pernah berbicara. Jadi bagaimana? Ya dia bilang ini, saya punya hasil, saya kasih sama mama. Saya cuma ambil uang bensin saja, maka itu dia jujur. Kalau tidak jujur, tanggung jawab sama Tuhan di muka gerbang Tuhan. Saya hanya dapat, saya kasih sama mama. Saya hanya ambil uang bensin saja untuk saya kerja. Oh ya, saya pikir, ya, saya tahu dia punya hasil pendapatan. Bagaimana kalau si umpama sampai Bapak Kris dari sana tidak mensuplai, dari mungkin nol dia tidak mensuplai, dia berharap Ina saja, tidak cukup ini hidup. Karena semua pada mahal, amin. Semua pada mahal. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Jadi kalau mau begini, sudah kita datang. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak cara. Mari kita baca dulu ini. Ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jadilah seperti mana orang benar ini. Nah, untuk supaya kita bisa menjadi benar, firman yang bisa membenarkan kepada kita. Seperti pagi hari ini, kita dengar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada nasihat, ada teguran untuk kita renungkan. Ya, untuk supaya membenarkan kita. Kita ini pertama percaya kepada Tuhan. Muncul pertama ada di halaman. Kristen tidak panas, tidak dingin, tidak panas, tidak dingin. Kristen suam-suam kuku. Suam-suam kuku kalau Tuhan datang, Kristen suam-suam kuku itu tidak ikut terangkat. Yang ikut terangkat itu Kristen yang baru. Yang sudah masuk di dalam. Yang Tuhan sudah janjikan. Tapi Kristen suam-suam kuku. Enggak. Saya ketemu seseorang, wah kamu ini baru ini ya, waduh kok tenggelam maju, hanya tertawa. Ya. Tapi kalau kita mau supaya kita benar, kita harus banyak dengar firman Tuhan, harus banyak membaca dan banyak merenungkan. Setiap pagi gereja adakan, supaya kita dengar itu firman Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita dapat kekuatan Bapak Ibu. Saya takut saya lewat, saya tidak ikut doa pagi. Kalau saya tidak ikut doa pagi, bagaimana saya untuk saya hidup ke depan ini? Bagaimana saya harus hadapi? Tapi saya percaya Bapak Ibu yang tidak pernah ikut doa pagi, Bapak Ibu sudah kuat-kuat semua, fondasinya udah bagus. Amin. Tapi saya takut. Kalau sampai saya tidak ikut bagaimana? Maka itu dikatakan di sini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita akan melihat jalan orang benar dan jalan orang fasik di dalam kehidupan ini. Ya. Maliaki 3 ayat 18. Coba kita melihat. Maliaki 3 ayat 18 dikatakan di sini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan.
Kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, lakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan dan taat setia sampai akhir, engkau akan lihat kehidupannya. Beda orang benar dan orang fasik. Kalau orang fasik itu dia mengenal firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan. Tetapi karena dia tidak mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, sehingga dia kecewa, dia mulai mundur, dia mulai murtad. Padahal dia mengerti. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang mengerti firman Tuhan, tapi sekarang mereka mundur, mereka sudah tidak mau jadi hamba Tuhan. Mereka menjadi orang-orang anti-kris yang sekarang senantiasa menjelek-jelekan tentang Tuhan, menjelek-jelekan anak Tuhan karena mereka kecewa. Itu orang fasik. Beda. Orang benar, kita melihat apa yang dikatakan Raja Daud. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Orang benar. Tapi kalau orang fasik, yang murtad, yang mundur daripada Tuhan, yang jauh daripada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Saya hanya berbicara kepada Bapak Ibu. Ya pengharapan Israel Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Ini mungkin peringatan yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu acuai. Tapi saya percaya tidak. Masih Bapak Ibu duduk, tidur begini. Bapak Ibu dengar. Kita berdoa supaya Tuhan pegang. Karena sekarang ini sudah dalam keadaan seperti ini. Ya. Dalam keadaan seperti ini. Tapi kita melihat. Orang fasik itu adalah orang yang mengenal tentang Tuhan. Dia tahu semua. Tapi karena kecewa dengan Tuhan. Tidak melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Mereka mundur. Kemarin saya berbicara dengan seseorang, hamba Tuhan juga, tapi dia di dalam seorang dalam pengusaha. Dia cinta Tuhan. Saya bilang, kamu lihat si A ini. Sekarang yang dia ceritakan bagaimana hidupnya, hubungan dengan istrinya, mohon maaf, hubungan seksnya dengan istrinya, bagaimana dia sudah umur, dia masih tetap kuat. Ya. Waktu saya ngomong kepada orang ini, saya ceritakan tentang ini, seorang hamba Tuhan. Dia bilang lebih baik kalau dia omong bagaimana kalau saya ini bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daripada bicara itu, untuk apa dia bilang. Bagaimana kalau dia omong saya masih dipercayakan Tuhan. Seperti Bapa masih dipercayakan Tuhan melayani. Masih percayakan Tuhan memperhatikan orang-orang lemah. Itu yang benar. Bukan menceritakan bagaimana selama 1 minggu hubungan saya dengan istri, hubungan seksnya masih bagus dan lain-lain. Tetapi yang lain sudah habis. Untuk apa dia bilang. Saya berpikir-pikir betul juga. Ada orang berpikir. Karena apa? Dia udah jauh daripada Tuhan. Yang setiap hari dia kirim kepada saya foto, makan enak, makan enak, makan enak. Dia bilang yang paling penting, Tuhan masih percayakan dia. Kalau dia seorang hamba Tuhan, Tuhan masih percayakan dia untuk menjadi penyambung lidah. Menjadi berkat untuk jemaat, menjadi berkat untuk hidupnya. Bukan hanya menceritakan tentang seks. Maka itu Bapak Ibu. Inilah Raja Daud. Dia bilang, kamu lihat jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita renungkan seperti Devina saat ini, dia tunduk kepala. Dia merenungkan. Saya ini orang fasik atau orang benar? Ya, saya ini orang fasik atau orang benar? Tadi saya berbicara kepada Catherine. Catherine, kamu 3 bulan lagi akan masuk di dalam pernikahan kudus. Ya,
kamu akan masuk di dalam kehidupan kami. Saya kepingin mau berbicara dengan kamu. Ya, supaya kamu tahu. Karena ada sekolah yang diajarkan semua. Saya kepingin untuk mau berbicara. Saya sebagai gembala, siapkan waktu hari ini. Saya mau berbicara. Seperti yang mana anak-anak kita dulu mau masuk pernikahan kudus, ada 30 sekian mata pelajaran, semua diajarkan. Tapi ini gembala sendiri yang mau berbicara sama kamu. Siapkan waktu hari ini. Ya, saya mau berbicara. Karena untuk mau berbicara kan susah, mereka sibuk dengan kerjaan. Tapi Tuhan bilang engkau harus berbicara. Menceritakan bagaimana depan ini, bagaimana waktu engkau masuk di dalam keluarga ini, engkau sudah siap dengan caranya begini. Segalanya semua. Saya harus berbicara. Oke, baik. Supaya jangan kaget. Oh, kok di luar kok macam begini? Sebenarnya di dalam ada seperti begini. Saya harus berbicara. Kalau saya berbicara hanya melalui begini, saya mau berbicara. Siapkan waktu. Karena Tuhan taruh di dalam hati saya. Ya. Memang Pak Yusuf BS bilang, siapkan pelajaran-pelajaran ini, nanti dari guru-guru semua akan mengajar kepada mereka. Ya, mengajar. Ya, tapi ini penting, saya bilang. Saya sebagai gembala, saya pemimpin, saya kepala rumah tangga, saya harus berbicara. Supaya waktu mereka masuk, mereka tahu. Karena saat ini kan masih tertutup semua. Bagaimana? Supaya mereka tahu. Oh iya. Dengan sedikit, engkau kan di rumah, dengan orang tuanya kan sudah baik. Ya sudah, kau masuk di sini, dengan orang tua juga harus baik. Itu satu. Yang kedua, kau harus begini, di situ kau begini, sini. Jadi supaya langgeng ini hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayatnya yang pertama kita lihat Raja Daud ngomong apa. Jadi kita boleh merenungkan. Saya ini sekarang jadi di jalan orang benar atau di jalan orang fasik. Tolong ke depan ini. Bukan ke depan yang baik. Kalau kita mau. Supaya kita mau ada di dalam jalan orang benar. Cepat angkat kaki. Kalau sekarang kita ada di dalam manusia suam-suam kuku, jangan macam-macam, cepat angkat kaki, saya harus masuk di dalam kebenaran. Memang berat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, jalankan itu susah. Memang berat, tetapi ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ayo. Depan itu kelihatan buntu semua. Kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Ya boy, mau hidup bagaimana? Semua orang pada marah, semua orang pada ngamuk. Diizinkan di mana-mana, sini banjir, sini tsunami, sini puting beliung, sini rumah semua rusak. Coba lihat di YouTube, sebentar bilang ada di Bali sudah puting beliung. Ada di Madiun, sudah Jember, sudah puting beliung. Ada di sini sudah puting beliung. Rumah-rumah terangkat semua. Kita doakan Surabaya. Saya bilang kalau seumpama jemaat punya rumah. Atau kita gereja atapnya diangkat bawah naik sama puting beliung. Banjir masuk sekian banyak. Bagaimana kita harus menghadapi hidup ini Bapak Ibu. Ya. Maka itu Tuhan bilang apa? Berbahagialah ayat pertama orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu sudah pasti tidak ada tempat di atas. Sekali lagi, orang fasik itu sudah pasti tidak ada tempat di atas. Maka itu Raja Daud bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Yang nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh.
Jadi kalau kita ada masalah, ada pergumulan, kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan, kita bisa bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini gimana ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Saya punya keadaan, saya berdoa karena kita pegang banyak firman Tuhan. Kita pakai dengan firman Tuhan sambil kita periksa diri. Ya. Jangan kita datang kepada orang-orang fasik untuk bertanya. 1 Korintus 6 ayat pertama. Rasul Paulus bilang 1 Korintus 6 ayat pertama. Ya, 1 Korintus, apakah ada seorang di antara kamu jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Jadi kalau kita punya masalah, kita datang. Kalau kita bisa menyelesaikan dengan baik, karena kita ada hubungan baik, ya sudah kita berdoa. Tapi kalau tidak ada gembala, kita di sini ada gembala saya, wakil gembala ada Bapak Daniel. Tapi Pak Daniel sudah di rumah ya, dia sudah santai-santai saja, sudah dia tidak masuk terlalu dalam karena dia mengalami sakit. Ada orang-orang yang bisa dipakai sama Tuhan. Kita melihat orang ini, bisa enggak kita ajak kompromi? Datang kepada orang yang benar. Seperti Ivon dan Hengki. Hengki dan Ivon, bukan Ivon dan Hengki, itu salah. Hengki dan Ivon. Barusan dari Bali, dari ini Tawangmangu, mereka punya mobil jebol. Mesinnya kok. Yang dia punya tahu dulu, dia telepon sama Andre. Andre, bagaimana Andre? Ini begini. Andre langsung cari jalan keluar. Di mana kamu sekarang? Madiun. Ya, sudah Madiun, langsung oke, kamu coba ke bengkel sini. Loh, apakah Anda kenal? Tidak. Sekarang ini di mana-mana semua sudah ini. Sudah jaga, sudah tahu semua. Kamu ke bengkel ini. Loh, Anda kenal? Tidak kenal. Dia lihat dari internet, oh ada bengkel ini, pergi ke sana. Dan di situ mulai ditoto. Kemarin saya tanya sama Andre bagaimana? Mobilnya Hengki dan Ivon sudah selesai. Sudah Pak. Kok ada untung ya? Sudah Pak. Tidak mungkin untung. Tidak. Jadi bagaimana sekarang? Ya sudah terserah. Hengki kapan mau pergi ambil? Ya terserah. Sekarang barang sudah selesai. Dia datang kepada orang yang tepat. Coba dia datang kepada orang yang tidak tepat. Dipuntung semua itu. Apalagi Hengki orangnya pendiam. Ya. Ivon juga ya pintar-pintar nyanyi tapi putar itu kan gampang. Kok untung ya, saya bilang sama Andre. Tidak Pak, tidak mungkin. Saya senantiasa berkomunikasi dan saya cari harga yang paling murah. Datang kepada orang benar. Kalau kita punya masalah juga, kita jangan datang kepada orang yang salah. Datang kepada orang yang salah, diputar kepada kita, dia asut kepada kita, dibikin kita seperti jangkrik, berkelahi. Itu namanya orang fasik. Orang fasik itu kerjanya kan mengasut, mencerai-beraikan, menghancurkan. Itu kan orang fasik. Tapi orang benar itu mendamaikan. Orang yang sudah dibenarkan Tuhan, dia berpikir, aduh kasihan, orang ini rumah tangganya macam begini. Kasihan, tolong dia, bagaimana ada jalan keluar. Apakah seorang di antara kamu jika berselisih dalam orang lain, beranikah mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Jangan datang kepada orang yang tidak benar. Datang kepada orang yang hidupnya penuh dengan kekudusan, yang takut akan Tuhan. Itu penting, itu contoh satu. Kepada siapa ya? Langsung, oh Andre. Ya. Coba kalau Andre tidak benar, kita berdoa supaya Andre ini benar. Kita berdoa supaya Andre ini benar. Benar terus. Sebab juga kadang dia bisa salah. Kemarin saudara Alek bilang, waktu doa pagi. Dia bilang, saya selama ikut Pak Herman pergi renang,
Ini mohon maaf. Saya selama ikut Pak Herman pergi renang, banyak teman-teman Pak Herman, ayo kau punya anak jodohkan dengan anak saya. Dia dengar, saya dengar itu katanya. Saya dengar itu anak. Karena orang tahu bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ayo jodohkan dengan anak saya. Benar. Kemarin saudara Alek ngomong. Kemarin dulu, mohon maaf, Catherine sudah punya pacar, berpacaran dengan Andre yang sebentar lagi masuk dalam ini. Kesia juga sekarang ada Naldi. Kemarin dulu saya ketemu dengan seseorang. Karena saya tawarkan kepada dia itu parcel. Dia bilang, mari Pak, bawakan ke sini. Saya sudah lama tidak omong dengan Bapak. Saya datang pergi ke sana. Pada waktu saya datang sampai sana, tapi dia tanya dulu sama saya, Pak, Bapak punya anak kan 2, 1 laki 1 perempuan, sudah punya pacar kok. Kenapa saya tanya? Terang-terangan. Kalau belum punya pacar, anak saya ini Pak, tamatan Singapura. Ya. Kalau dia menikah, dia berpikir dia berbicara dengan saya orang yang mata duitan. Ya, sesudah menikah, tidak usah pusing. Saya mau pensiun. Ini sudah dia urus semua sudah. Seluruh punya saya, anak saya ada 2, 1 sudah menikah, yang 1 saya mau kasih dia tidak mau. Yang 1 ini dengan Bapak punya anak. Ya, kenapa? Saya lihat saya senang. Yang kedua, Bapak punya anak yang perempuan sudah punya pacar. Saya cuma cerita mamanya. Saya bilang kenapa? Sama ponakan saya. Pokoknya Bapak tidak usah takut. Dia ngomong uang duluan. Ini foto, dia langsung angkat telepon, dia cari. Kesia punya nama. Saya bilang saya tidak tahu dia punya fotonya yang mana. Dia tanya sama anaknya, dicari siapa namanya, Kesia Ignatius. Dicari di Instagram, loh Kesia ngini, foto ngini. Loh Pak, Bapak punya anak sampai begini. Saya bilang dia ini kuliah di DKV. Jadi sekarang ini kan dia foto, dia private, dia mesti ikut masuk semua. Ya, Mas, oh ya. Tapi saya percaya Bapak didik anak-anak ini baik. Saya percaya ibu saya kenal didik anak baik-baik. Bagaimana saya kasih kenal dengan saya punya ponaan. Aman dia bilang. Kalau kenal dengan ponaan saya. Naldi jangan kau bingung dulu. Makanya sekarang saya terus kasih pelajaran dengan Naldi. Aman dia bilang. Ya. Mau beli rumah di Jakarta, beli, dia punya rumah. Mau Surabaya, beli, semua beli, komplit. Sekarang dia pergi Jepang. Karena apa? Dia belum menikah. Karena dia, tolong kamu lihat ibu siapa? Ibu Ripa, jangan sampai dia begini, dia jatuh. Kalau bisa, 1 anak muda, ayo, duduk di sebelah Opu. Ibu, ayo, Ina. Duduk di sebelah Ibu Ripa. Dia duduk miring begini, kalau dia jatuh kan nanti gimana? Ya, kamu di pinggir, nanti kan dia tidur di pinggir aja kan tidak apa-apa. Ya. Dia segitu katakan. Dia katakan. Tidak usah susah. Semua sudah komplit. Dan dia punya perusahaan ini. Langsung diambil foto. Ini Pak. Saya bilang, anak saya ini tidak lihat orang kaya. Saya hanya lihat anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang dengar-dengaran saya, tolong. Saya tidak lihat ini kaya. Biar mereka berdiri dari bawah. Yang penting takut akan Tuhan. Dia bilang, Pak Herman, engkau lihat sampai di situ. Banyak orang mau cari orang kaya. Supaya duduk anteng enak. Tapi engkau ini kau tidak mau. Apakah mohon maaf
Mereka punya pasangan semua. Ya, saya bilang, yang penting cukup makan, takut Tuhan, nanti mereka sama-sama berdiri. Dia tunjukkan. Saya hanya ngomong sama mamanya. Mamanya hehehe. Ya, saya omong sama mamanya, saya tidak omong sama Andre. Mamanya hehehe. Saya ngomong. Bukan saya mau sodor. Tetapi inilah. Saya tidak bilang anak saya baik. Cuma dari luar bilang, ini seperti ini. Maka itu Atalia yang sekarang sudah menikah harus genap. Anak-anakku yang lain belum menikah harus genap. Supaya kalian itu disayang sama Tuhan. Nah ini loh Bapak Ibu. Jadi tidak ada harapan lagi Pak Herman. Saya bilang mereka sudah baik semua. Masa karena saya lihat harta langsung saya coba putus sama ini saja. Karena sekarang cari uang susah. Masa begitu saya bilang. Kita punya Tuhan itu kaya. Amin. Kita punya Tuhan itu kaya. Mazmur 121 ayat pertama. Coba kita melihat. Mazmur 121 ayat yang pertama. Nyanyian Siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Pertolongannya ini ayatnya yang kedua. Pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iman ini yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Kadang orang kalau melihat kaya, serbu karena kayanya. Tidak. Tunjukkan foto. Yang perempuan sudah ada di muka saya. Anaknya datang. Habis selesai saya ada kasih itu parcel sama dia semua, datang Andre bawa dengan celana pendek. Waktu Andre datang dengan celana pendek, Andre kan tidak tahu. Waktu datang, ini perempuan ini sedang foto orang. Dia ini perempuan ini sekolahnya, kuliahnya di Singapura. Dia lagi foto ini segala semua, bukan kerjanya foto, memang perusahaan mereka seperti itu. Dia sedang lakukan seperti itu semua. Karena orang yang difoto udah bisa pasang dasi, si Andre ini datang pasang dasi ini orang. Bapak punya anak ini, dia sudah ini Andre. Lihat dia yang pasang foto. Dia bisik dia punya anak, nih Koko itu dia bilang. Ya semua orang tua kan pasti kepingin yang baik. Itu jangan kamu marah. Ya tidak. Ini cerita. Ya. Atalia dengan Alfred sikut terus. Ayo itu. Dengar itu. Ya memang. Saya tidak ajar yang lain sama Bapak Ibu. Saya hanya ajar ini. Makanya tadi. Kesia. Bagaimana Pak? Dia lihat Kesia. Oh cantik kok. Saya bukan bela. Cantik. Sama dengan dia punya mama ya. Sama dengan dia punya mama. Ayo. Debel. Tapi yang laki bilang apa? Ai sudah punya pacar. Saya lihat di Instagram. Sudah punya pacar. Jangan kita rebut, tidak boleh. Kalau kita orang tua kadang, bukan mata pertalit, mata minyak pro, bensin pro punya, atau Dexlite, yang lihat atas, putus kamu, ambil itu. Kau punya hidup pasti aman. Bukan segala-galanya itu, tidak. Kita aman itu kalau kita ada di dalam pegangan Tuhan. Amin. Kita aman itu kalau kita ada di dalam pegangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia katakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau kita ini ikut Tuhan masih berdosa, ada kebencian satu sama lain, malas tidak mau beribadah sama Tuhan, itu juga dosa. Saudara Alek khotbah hari Sabtu. Orang itu yang berkenan sama Tuhan suka beribadah. Karena di dalam ibadah itu mengandung janji. Roti makananmu diberkati. Air minummu diberkati. Penyakit itu dijauhkan.
Itu penghalang berkat itu karena dosa. Ada dosa-dosa yang membuat hidup kita ini dihalangi. Tidak tahu hari pagi ini saudara Jack Kwang atau Shin Kwang, dia ada dengar apa tidak? Doa pagi hari Sabtu. Dia bilang, Tuhan, kami tahu kalau kami hidup masih dalam dosa, maka berkat-berkat itu tertutup. Penghalang itu adalah dosa. Dia ambil di dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Penghalang itu adalah dosa. Penghalang berkat itu adalah dosa. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosamu. Tolong anak-anakku, jangan melakukan dosa. Ya, kalau sudah tidak berdaya hanya sudah. Kita periksa diri, sebentar ada perjamuan kudus, kita datang berdoa sama Tuhan. Ya, biar Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Tapi kita periksa dulu, seperti saya bilang tadi pagi, Tuhan saya ini ada salah apa Tuhan? Ya, tolong Tuhan engkau ngomong. Saya tahu saya punya kesalahan yang belum bisa saya lakukan. Tolong Tuhan mampukan saya. Tolong Tuhan kau berikan jalan keluar. Segala dosa. Bahkan juga dia katakan di sini. Ya, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik itu suka gosip kiri kanan, digosok tambah sip. Yang tidak suka kumpul dengan pencemooh. Kalau kumpul dengan pencemooh, kumpul baik jadi baik, kumpul jahat jadi jahat. Ini kan saya menceritakan ke depan ini. Orang bilang menafsirkan bulan 6 ini bukan tambah baik. Ya. Sekarang saja sudah tidak baik. Bulan 6 ini bukan tambah baik. Bulan 7 tahun 2025 suram gelap benar. Ini keadaan negara juga seperti begini. Ini dolar sudah naik 16.500 mau mendekati 17.000. Pengusaha pada bingung. Bagaimana mau membayar THR? Bagaimana mau membayar gaji karyawan? Bagaimana mau membayarkan bunga bank? Semua pada bingung, pada stres. Mungkin Bapak Ibu tidak masuk ke dalam. Ini teman saya yang mungkin kalau sebentar dia bisa datang atau mungkin dia titip kepada saya. Itu juga dia bingung. Tapi karena Tuhan pegang hati dia. Kamu lihat. Dia ngomong, dia bukan ngomong sama saya loh. Dia ngomong sama Andre. Andre tolong dihitung. Ibu-ibu yang melayani setiap hari Sabtu itu berapa orang? Jadi Andre hitung 1, 2, 3, 4. Andre hitung. Sekian banyak Pak. Oke, baik. Izinkan saya kalau bisa saya datang. Kalau tidak bisa, ya saya titip sama Bapak. Saya mengucapkan terima kasih. Selama ini saya melihat jeripayah daripada ibu-ibu ini. Pagi-pagi sudah datang. Karena saya ngomong, ini loh 5:30 sudah datang. Padahal datangnya 7:30, jam 8, goyang-goyang mulut. Ada selesai sudah. Ya. Tetapi Tuhan juga masih memperhatikan. Dia ngomong waktu kami berkumpul sama-sama dengan teman-teman. Hebat Herman ya. Dia bisa didik ini jemaat-jemaat. Pagi-pagi utian pan. Mereka sudah datang. Bungkus itu makanan sambil panas-panasi. 5:30 pagi utian pan. Saya berdalam hati saya bilang, kamu saya bohong kan. Tidak mungkin dia orang agama leluhur. Ya, saya diam saja. Ya, cuma saya perlu ngomong. Dia nilai sampai begitu.
minggu depan selesai UN ini kita jalan lagi. Dan memang tidak boleh stop. Kumpul pencemooh. Jangan kita suka kumpul. Itu orang-orang fasik yang suka tweet. Yang meresahkan kita. Dan dikatakan di sini, kalau kita lakukan ini, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuat berhasil. Lalu coba kita melihat ayat 1 dan 2. Kita bisa melakukan, dia katakan ia seperti pohon, kita ini seperti pohon. Ya. Yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Sumber air kehidupan itu adalah Tuhan. Dia bisa menjadi berkat. Kalau kita lakukan semua ayat 1 dan 2, kita ini bisa menjadi berkat. Seperti kita dengar. Dari Yordan lari ke Galilea. Galilea dia bagi-bagikan terus ke sungai, ke danau-danau kecil. Tapi ada dari Yordan lari ke Laut Mati. Laut Mati tidak jadi berkat. Mati dan disitulah jadi mati. Tapi kita ini jadi berkat. Jadi berkat. Ada barusan. Waktu kita butuh dana untuk kasih makan orang. Ada di antara jemaat itu, mereka jadi berkat. Jadi berkat, ada. Karena tahu itu benih dari Tuhan, mereka jadi berkat. Waktu kita membayar listrik, dana itu tidak pegang. Ada yang jadi berkat. Dengan jumlah sekian juta, jemaat. Ya, ada yang jadi berkat dengan dana yang dia kirimkan. Biar kecil, tetapi dia memberikan. Dia jadi berkat. Kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan, jadi berkat. Jadi berkat dan itu bisa membayar listrik. Coba kalau tidak bayar listrik, kita hari ini tidak ibadah. Jemaat mohon maaf, listrik padam karena belum bayar. Tapi ada di antara jemaat ini yang jadi berkat. Ada. Di antara jemaat ada pujian di antara la Siti Sandora kalian Muksin ya. Tapi ada di antara jemaat jadi berkat. Saya hanya berdoa supaya jemaat mari kita punya hidup ini jadi berkat. Tadi saya berbicara dengan Pak Toga. Pak Toga, karena pagi-pagi mohon maaf. Teman saya telepon saya pagi-pagi. Sharing dengan saya, Ibu Gembala dengar. Dia bilang, Bapak Pendeta, saya melihat kamu ini sering membagi berkat untuk jemaat-jemaat. Ya, coba Pak Pendeta pikirkan, apakah itu berupa satu didikan apa tidak? Saya bilang, saya berikan kepada jemaat karena Tuhan taruh hati saya untuk berikan kepada jemaat. Ya, tapi itu satu didikan apa tidak? Saya tanya, saya tahu jawabannya. Saya tanya kepada Pak Toga. Pak Toga bilang, ya memang. Kalau pikir-pikir mau berikan, ya keadaan Pak yang membuat seperti itu. Keadaan. Tapi kalau Bapak berikan kepada seorang janda yang tua, seorang janda yang tidak berdaya, itu tidak apa-apa. Seperti kita melihat Yakobus 1 ayat 27. Kalau Bapak berikan itu tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak berikan kepada yang masih mampu, ya. Tapi sekarang ini Pak Toga bilang, mau bagaimana? Orang punya penghasilan sekarang seperti ini. Coba kita lihat. Ibadah yang murni
Dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Bukan janda kembang loh. Kalau janda kembang masih muda karena berneko-neko, minta cerai dengan suaminya, jadi janda kembang. Ini janda yang berkesusahan. Saya datang bisik tadi sama Ibu Ripa. Bu, di rumah si ono beras, Bu. Ya, masih ada beras, Bu. Bu, di rumah masih ada ikan, Bu. Bu, di rumah masih ada minyak, Bu. Seorang janda. Tapi saya melihat ibu siapa namanya, Ibu Ripa ini, dia tidak susah. Karena dia bisa menotoh semua dan anak-anaknya bekerja. Tapi kalau saya lihat Ibu Cu ini, Ibu Cu hampir 80 loh. Ini susah, perlu dibantu. Cuma dia di sekelilingnya kan ada anak-anaknya. Kadang dia tidak bisa omong apa-apa. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Sebenarnya bisa. Kenapa Pak Herman yang tidak ada dasar bisa kumpulkan semua seperti begini? Karena ada saya punya anak-anak yang lain. Pak Herman bisa, saya bisa. Kenapa Bapak Ibu juga tidak mau seperti itu? Ya, bisa. Sebenarnya bisa. Kami di sini tidak kekurangan. Itu penuh terus. Tidak berbicara tentang resesi. Tidak berbicara tentang kesulitan. Itu penuh terus. Berkat untuk perut. Ya. Tapi kalau berkat untuk dana, saya berdoa sama Tuhan. Hari ini kita butuh, kita berdoa. Hari ini, tiap hari ini cukup untuk hari ini. Jadi setiap hari saya harus berlutut. Karena saya ini kepala rumah tangga. Saya harus berlutut. Minta sama Tuhan. Sambil saya koreksi diri. Saya berlutut, saya minta sama Tuhan. Setiap hari dana tidak sedikit. Secara manusia kalau berpikir, sampai saya berpikir begini. Wah, ini kalau keadaan begini. Kita stop ini memberikan makan kepada orang-orang di panti. Langsung Tuhan bilang, itu bukan proyeknya manusia ya, itu proyekku. Dan engkau harus datang kepada saya, bukan datang kepada manusia. Kau datang sama saya dengan caranya Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Sampai saya berpikir sempat tak tutup. Keadaan seperti ini. Ini memang mengerikan. Keadaan ini mengerikan betul-betul. Saham ini barusan turun sampai sekian banyak. Negara harus bayar hutang sekian besar. Negara harus bagi ini. Dana tidak ada, terpaksa dipotong sini, potong sana. Pembeli tidak ada. Kemarin kami pergi ke pasar di Pacet sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pedagang bilang 70%. Lihat Pak, lihat ini sepi. Kami tidak tahu. Untung kami ini Pak, sayur 1 kilo hanya untung 500. Langsung lari pagi-pagi ke Karangploso, cari ke sana, pikul, bawa ke situ di mobil, barang lagi, lari lagi, setengah mati. Kalau tidak bangun pagi-pagi pergi ke ladang, tempat kebun-kebun, beli di sana, jual di sana. Untung 1 kali jalan hanya bisa 200.000. Kalau dulu bisa untung juta, sekarang hanya 200.000. Saya sampai kadang daman toloh. Waktu kami pulang, Pak, saya ikut kasih ini, Pak. Jangan, saya bilang, tidak, Pak. Saya mau sodako. Dalam kekurangan, dia bilang, Pak, saya mau sodako. Kembali lagi. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya.
Ya. Jadi pohon ini senantiasa segar terus. Kita ini segar terus, penuh sukacita. Ketemu masalah, semua kita tenang dan bisa menghasilkan buah. Dan juga dikatakan di sini, ya, menghasilkan buah. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lakukan itu siang dan malam. Benar Bapak Ibu, saya sudah berbicara kepada Bapak Ibu, benar-benar sering kalau saya khotbah mungkin Bapak Ibu bosan Pak, omong susah terus. Ini sekarang yang bangkrut itu banyak. Teman-teman saya pengusaha punya pabrik, ada beberapa yang sudah bangkrut. Pusing kayak orang gila. Sudah bangkrut. Kalau sudah bangkrut mau jadi apa? Sumber daya manusia lagi sudah tidak kena. Saya membayangkan orang-orang ini sudah di PHK, sudah putus dan tidak bisa membayar. Mereka punya ini gaji, tidak bisa membayar karena mereka udah bangkrut semua. Apa yang mau diputar? Banyak orang ini. Tambah hari, hati-hati tambah bangkrut. Kemarin waktu saya ada di kolam, ada satu bapak dia ngomong, Pak, Bapak kerja di mana? Saya kerja di pabrik kertas, satu perusahaan yang ada di Mojokerto. Perusahaan besar. Sekarang perusahaan itu sudah kecilkan semua Pak. Karena apa? Kertas ini produksi sudah tidak bisa lagi. Kita mau buat apa? Semua di laptop, semua di HP. Jadi kertas. Aduh, saya pikir ini. Orang bekerja di bidang kertas, bagaimana? Ya, saya sampai pikirkan. Ibu kekasih kita, Ibu Greta, meskipun dia tidak ada di sini, saya doakan. Ya, dia kan kerja itu kan, gambar-gambar itu. Sekarang anak-anak itu main game semua. Bagaimana dia bisa jalankan? Saya pikir langsung Tuhan, saya bilang, tolong. Karena sudah memulai dari awal. Alfred dengar sekarang di sini. Bisa melihat bagaimana. Lihat ini keadaan seperti ini. Cepat Kaihang putar kembali. Cari jalan apa kita bisa bekerja. Tapi kalau sama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti masih bisa kasih jalan keluar. Kerjanya mereka itu kan percetakan untuk mainan anak-anak di sekolah. Sekarang anak-anak ini kan semua kecil-kecil sudah main game. Semua sudah main game. Itu anaknya. Daripada ya Mbak Yani itu. Dia itu tiap hari tidak pernah keluar dari kamar kecil. Main HP terus main game. Saya datang ke situ, bangun pagi sudah HP. Bangun pagi sudah HP. Ceng, saya bilang, boceng, kamu setiap hari HP terus. Saya panggil mamanya. Lihat ini anak, rusak nanti, matanya rusak. Iya Pak, tidak mau Pak. Ya kamu jangan kasih macam begini. Main apa dia? Main game Pak. Ya, kalau dulu masih kita ambil kertas, jual, dorang main balik kiri, balik kanan. Ini sekarang sudah main. Semua tidak peduli orang tua, tidak peduli siapa. Termasuk saya ini juga. Setiap hari lihat YouTube. Dengar khotbah, lihat keadaan dan lain-lain. Jadi hidup ini bukan tambah hari tambah baik. Hidup ini tambah hari tambah susah. Maka itu Bapak Ibu. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Apa saja kita perbuat itu berhasil kalau kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kalau saudara Alek uraikan hari Sabtu, dia bilang ibadah. Itu juga takut akan Tuhan. Ya. Kita suka beribadah, itu juga takut akan Tuhan. Saya berpikir-pikir juga betul. Takut akan Tuhan kita tahu, kita jauhkan dari segala dosa kejahatan yang ada. Tetapi kalau tidak kita jalankan, kita perbuat apa saja berhasil. Bapak Ibu tahu, saya tidak omong bilang kami hebat, tetapi ini saya melihat. Saya berusaha, saya lakukan. Tapi masih tidak semua saya bisa. Saya masih berusaha untuk saya lakukan. Barusan teman saya titip parcel. Ya, hampir 100.
parcel. Jual itu bagaimana? Saya omong sama jemaat, daiso. Gak ada yang tidak bisa, saya bilang. Semua pasti bisa. Dikirimkan parcel. Jual itu parcel. Ya, saya kerjakan. Saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan tinggal taruh, plak. 1 jam saya bisa jual sekian banyak. 1 jam saya bisa jual sekian banyak. Saya suruh kepada anak-anak saya, jual 1 saja susah. Saya bilang ini loh, kalau kita takut akan Tuhan, saya bisa jual sekian banyak. Saya kasih kepada saudara Naldi. Engkau saya tidak mau tahu, harus bisa. Tidak ada yang tidak bisa, harus bisa. Saya mau coba tes sama kamu. Kalau tidak, kau tidak lolos, saya pecat sama kamu. Dia jalan. Dia jalan kunci yang pertama 1, pintar dia. Aku kalau udah bisa dijalankan ini, aku dipecat sama Suherman. Ya. Opo sih ini ono parcel ya wes dak apa-apa mama tolong jualan. Ya, tolong mamanya. Ya sudah. Habis itu saya dengar mamanya, saya bilang, "Tidak. Ini mamamu punya proyek. Ya, engkau harus bisa jual. Kalau tidak saya pecat." Harus bisa jual. Dia usaha jual, dia dapat di Sidoarjo. Kok ono 5 kok. Tapi kan kamu untung. Saya suruh sama kamu, ini kan kamu dapat untung. Untung mungkin 1 juta lebih dia. Ya. Harga sekian, ambilan semua kamu, terserah kamu. Kok kirim Sidoarjo sekian. Habis itu sekarang saya pagi-pagi kemarin dulu masih ada 15. Saya pikir-pikir bagaimana. Pagi-pagi di hari Sabtu datang dia. Pagi-pagi di sini. Jam 5 pagi datang dia. Habis datang saya bilang, ini ada parcel 15. Wis bawaan kape, dol, jual. Dia garu kepala. Siap su. Dia ngomong gitu. Andre kasihan sama dia. Dia bawa pulang ke apartemen. Simpan. Wah iki kacau. Ya apa mah? Iki Suherman suruh dodol. Katanya engkau harus bisa. Suherman bisa, saya juga harus bisa. Aku saiki dites. Ya wes, kamu jualan sana, kalau udah bisa tidak apa-apa, kasih mama di sini. Ya. Jadi kemarin saya ngomong sama dia, kamu bisa enggak? Andre bilang, Pak kasihan Pak. Kemarin ada orang pesan sama saya, wes tak ambil sama dia, meringankan bebannya. Jadi untungnya bagaimana? Dia sudah meringankan beban. Pokoknya sisa itu engkau harus jalankan. Kita pacu. Ini dipakai. Jangan semua tidak bisa. Ini dipakai. Saya sampai telepon Alfred. Kamu, iya Pak, saya sudah kadung. Orang-orang saya kasihkan uang. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya berpikir, saya minta hikmat Tuhan. Tiba-tiba ada 1 orang, teman saya, pagi-pagi. Saya ingat dia. Saya percaya itu Tuhan yang kasih ingat. Langsung dia kasih tunjuk. Oke, saya ambil sekian puluh. Langsung ambil. Dia bagikan dia punya mandor-mandor. Dia foto sama saya. Kamu lihat ini. Saya bagikan. Dia bilang, wah, saya bilang, Tuhan, kok bisa ketemukan sama. Kalau kita mau berusaha, tidak ada yang tidak bisa. Tapi kalau kita bilang, daisopa, ya sudah daisa. Apa yang kita perbuat itu berhasil. Yang kita buat itu berhasil. Saya bisa jual semua. Cuma sekarang masih sisa berapa? 10 mungkin atau 9 di tangan Naldi. Tanggung jawab kamu. Ya, dia bilang sudah apa-apa kalau tidak tak ambil sendiri. Enggak, harus jual. Harus jual. Dan tunjukkan kepada saya di mana engkau bisa jual. Bagaimana caranya? Otak dipakai. Otak dipakai. Harus. Kalau kita mau sukses jadi orang, 1 hidup takut akan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Salomo dia tidak minta kaya, dia bilang tolong Tuhan, saya minta hikmat. Ya. Saya minta hikmat. Hikmat disitulah dikasih kita melihat. Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu, anak-anakku, kalau kalian mau maju, ya,
Kalian harus betul-betul takut sama Tuhan. Kalau sudah takut sama Tuhan, hikmat itu turun. Tuhan bilang, engkau jalankan ini, engkau jalankan ini, engkau jalankan ini. Berapa hari, 2 hari yang lalu, saya coba sama Alek. Kamu jalankan ini. Dia bilang, Om, angkat tangan saya, Om. Aku saiki saya mumek, Om. Iki urusan pajak 31 Maret harus setor. Iki urusan kasus ini gawat-gawat semua, Om. Wes lempar dulu sama anak-anak yang lainnya, kasih didik sama mereka dulu. Ya, mari Bapak Ibu. Kita tidak bisa hanya bilang puji Tuhan, ini datang untuk memberkati kita. Kita harus berusaha. Baik kalau setiap hari ada Tuhan kirim burung gagak datang kepada kita. Tetapi kita juga kalau kau tidak berusaha, janganlah kau makan. Kau harus berusaha, otak ini dipakai. Kalau tidak dipakai bagaimana? Bapak Ibu, dan kita melihat yang terakhir. Sebab itu ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tadi kita berbicara tentang orang benar. Sekarang kalau orang fasik tidak tahan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Kita saat ini dalam menghadapi penghakiman demi penghakiman, ujian demi ujian yang Tuhan izinkan. Kalau kita tidak hidup dalam benar, kita gelisah, kita marah, kita bersungut-sungut, tidak tahan, orang fasik tidak tahan. 2 hari yang lalu, saya pagi-pagi, saya kirim firman Tuhan, teman saya langsung jawab, amin. Saya pikir saya coba bel dia. Saya tanya kepada dia, bagaimana kamu? Baru saya bel sama dia, susah. Loh, ini anak Tuhan. Ditulis di situ evangelis, tapi susah. Loh, kenapa susah? Coba dia bilang, saya ini tidak takut sama Tuhan, wes tak bunuh dia itu, dia bilang. Pernah ada kita punya jemaat dulu di sini. Utang sama dia miliatan, tidak bayar karena hasil dari urusan masalah. Dia mau kejar, dia bilang kalau tidak saya ambil air keras, saya siram sama dia. Susah saya, dia bilang. Sudah sekian lama tidak ada pemasukan, saya susah. Lah ini orang fasik. Bukan bisa mengucap syukur kepada Tuhan, teriak susah. Memang saya tahu. Maka itu kalau susah, engkau yang membuat itu susah. Jalan keluar tidak ada. Dia tinggalkan Tuhan, dia benci sama gereja, dia benci sama hamba-hamba Tuhan. Sekarang susah, dia teriak. Ya ini, seperti ini. Mengalami masalah, dia tidak kuat. Dikatakan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Bagi pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Yang terakhir, kita lihat. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya ajarkan kepada Bapak Ibu, ya, marilah kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau kita lagi fine-fine, keadaan ekonomi bagus, semua cari uang gampang, Bapak Ibu tidak usah dengar omongan saya. Tapi ini sekarang susah. Mau dengar, mau tidak, itu. Apa? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau kita jalan benar, orang benar, kita punya jalan setiap hari. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan. Tiap langkah diatur oleh Tuhan, tiap langkah diatur oleh Tuhan. Tuhan atur. Tuhan atur semua. Coba bayangkan, kita kasih makan orang sekian banyak, dana dari mana? Banyak orang sudah dah kuat. Ya, tapi Tuhan punya banyak cara. Dia atur. Saya bisa jual itu parcel. Ada keuntungan. Dan keuntungan itu bisa pakai menunjang pekerjaan ini. Bisa untung 50, 60. Jadi kalau bayangkan, bisa. Coba jemaat saya aturkan kepada jemaat. Tiap langkahnya diatur sama Tuhan. Jemaat bisa haleluya, haleluya. Tapi tidak bisa ya Bapak Gembala ambil alih. Bapak Gembala ambil alih. Jadi tiap langkah kita diatur
diatur sama Tuhan. Tetapi dia katakan sini, tetapi jalan orang fasik. Ya, kita dengar baik-baik. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini depan ini dah bagus loh. Keadaan ini depan ini dah bagus. Percaya. Tiap hari Tuhan sudah taruh. Kenapa tadi waktu Andre nyanyi, tok tak, saya diam saja. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana keadaan sekarang? Dah bagus. Semua suram. Anggaran-anggaran pemerintah semua sudah dipotong semua. Dolar sudah naik. Saham semua sudah turun. Di mana-mana susah. Di mana-mana susah. Ingat tahun 98. Ingat waktu COVID. Susah semua. Tapi kalau COVID itu masih diizinkan, ini sekarang dalam keadaan ini. Ya, memang Tuhan bilang hari ini lewat untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Ya, nanti sebentar kita berdoa. Ya paling kan tolong paling 1 minggu atau mungkin tolong 1 bulan. Kalau orang itu datang. Tapi kalau dia hanya titip saja sama saya, ya sudah. Dia juga orang sibuk. Ya. Tapi ya, saya ketemu dengan Bu Ciplu, datang dengan Bu Retno. Bu, ya apa Bu? Susah Pak. Bu ya, Ibu. Karena saya melihat, sekarang setiap pagi, doa pagi Bu Ciplu ada di belakangnya Bu Retno. Cuma sayang, saya bilang Tuhan sayang dia tidak bisa dengar Tuhan. Ini firman Tuhan, tapi dia sudah dengar, dia duduk jaga situ. Bagaimana Bu? Susah. Si ono putih-putih, si mangkok cilik toh. Ya tapi kasih 1 minggu habis. Iya kan? Saya tanya di belakang, sisa berapa? Sisa sedikit katanya. Ya saya berdoa. Tuhan, kalau memang kau sayang, untuk kita kasih orang-orang lagi yang lain, ya dah apa-apa kasih. Kemarin Tuhan gerakan hati saya. 30 sampai 40 pak minyak semua bagikan kepada orang-orang yang susah di daerah barat. Jadi Andre saya bilang, saya sudah bicara kepada kepala-kepala yang ada. Kamu ini bagi. Pak, terima kasih Pak, penyambung hidup. Ini penyambung hidup Pak. Mereka sudah ada gaji. Gaji 5 juta untuk 1 rumah tangga. Tapi dia bilang ini penyambung hidup Pak. Saya bilang bagi. Ya saya bilang tahan 1 minggu. Habis 1 minggu habis. Mungkin sore sebentar Bapak Ibu dapat mungkin bungkusan makanan dari Cinyo dengan Bu Retno. Yang ada situ Ibu Retno, Bu Gembala sudah bungkus-bungkus. Bawa pulang di rumah lep juga habis. Ya. Tapi kan besok kita menghadapi lagi. Pegang sumbernya. Pegang sumbernya. Tapi ada syarat. Ya lakukan. Apa yang dia bicarakan kepada kita. Apa yang dia nasihatkan. Lakukan itu. Pegang itu. Nanti kita lihat. Saya rasa sekian. Mari pemusik sinyal. Ayo ya. Mari Bapak Ibu. Jangan abaikan. Ini pesan-pesan. Jangan kita abaikan. Tapi kalau Bapak Ibu bilang. Sudah masa bodoh aja. Sudah kok semua macam begini. Nanti kita bisa-bisa bunuh orang. Karena susah. Ya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Kita ini tiap langkah diatur oleh Tuhan. Tiap